Makanan bersih, hidup pun lebih sehat. Karena makanan bukan hanya soal rasa, tapi juga bentuk kepedulian dan tanggung jawab kita terhadap sesama. Perkenalkan, nama saya Nadia Zahrani Aditsi dengan NIM 25112125052 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di sebelah saya ada ayah saya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan ada adik saya. Halo, Assalamualaikum. Nah, jadi Bapak kesibukannya apa nih Pak? Membuat dagangan apa aja Pak? Sehari-hari saya membuat bakery, cake, dan lain-lain. Contohnya bolen, cake ulang tahun, bolu, dan sebagainya. Nah, kira-kira Bapak berproduksi makanan itu setiap hari atau bagaimana Pak? Ada yang setiap hari, ada yang sesuai PO. Yang setiap hari itu kayak bolen, risol. Kalau cake ulang tahun itu sesuai PO. Kalau boleh tahu, sebelum Bapak membuat makanan tersebut, apakah Bapak mencuci tangan terlebih dahulu tidak? Ya, harus semua perlengkapan termasuk badan kita harus bersih. Jadi cuci tangan dulu. Nah, tadi kan Bapak bilang kalau misalkan mau memproduksi itu harus cuci tangan dan juga alat dan bahannya harus dicuci terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan soal tempatnya nih Bapak, tempat memproduksi, setiap rutin berapa minggu atau berapa kali sehari membersihkan tempat dari usaha tersebut Bapak? Oh, setiap hari. Jadi sebelum memulai bersihkan dulu. Harus benar-benar jangan ada debu. Dan setelah selesai produksi juga dibersihkan. Jangan sampai ada bekas-bekas yang menempel sehingga datang bakteri yang lain, biar steril gitu. Oke Bapak, terima kasih jawabannya Bapak. Nah, jadi di sini Nadia juga mau menyampaikan sedikit mengenai moral perilaku masyarakat terhadap sanitasi makanan. Nah, jadi moral ini berkaitan dengan perilaku mana yang benar dan mana yang salah. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu, contohnya dalam hal makanan, nah kita tuh harus menentukan mana yang baik dan mana yang tidak. Terutama sebagai seorang pedagang, tentunya kita kan harus memberikan yang terbaik kepada pelanggan Bapak. Nah, contohnya dari perilaku yang sudah Bapak terapkan ini seperti menjaga sanitasi makanan, kebersihan makanan, dan juga hygiene makanan, yang dimana sebelum memproduksi makanan itu harus mencuci tangan terlebih dahulu, juga menjaga kebersihan tempatnya, alat dan bahan, sehingga makanan yang diterima oleh pelanggan merupakan makanan yang memang terbaik yang dihidangkan oleh pedagangnya. Nah, jadi perilaku yang sudah Bapak terapkan ini merupakan contoh dari moral dari perilaku masyarakat atau pedagang dalam menjaga sanitasi makanan. Nah, itu kan merupakan moral atau perilaku baiknya. Nah, contoh perilaku buruknya itu kebalikan dari yang apa yang sudah Bapak terapkan. Misalkan memperjualkan makanan yang sudah basi atau misalkan sudah tidak layak makan, atau memasukkan bahan-bahan yang seharusnya tidak dimasukkan seperti formalin atau pengawet yang berlebihan. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari kita tuh harus menjaga moral kita untuk kebersihan makanan, karena itu bukan hanya soal aturan kesehatan, tapi juga bagaimana kita peduli terhadap pelanggan kita atau orang lain, juga bagaimana kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita produksi atau apa yang kita berikan kepada orang lain. Begitu kurang lebih. Dari Aini, apakah ada pendapat atau pertanyaan terkait dengan moral perilaku masyarakat terhadap kebersihan makanan? Pertanyaan, apa yang harus dilakukan kalau kita mau beli makanan? Pertanyaan yang bagus ya Aini. Jadi pertama kita bisa lihat dulu nih makanan yang dibuatnya itu bersih apa enggak. Contohnya misalkan ada pedagang kaki lima yang dia tuh berdagangnya itu di lahan yang
banyak debunya. Nah, di situ kan udah kelihatan dengan dengan kasat mata ya kalau misalkan di lingkungannya itu kurang bersih, atau kayak makanan-makanan India yang langsung dengan tangan tanpa cuci tangan terlebih dahulu mungkin. Nah, jadi dari yang terlihat dari kasat mata udah kelihatan kalau itu nggak bersih. Nah, sebaiknya dihindari agar nanti kita terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak diinginkan seperti diare atau tipes begitu. Apakah sudah cukup jelas ini? Sudah. Oke, terima kasih. Bapak gimana tanggapannya, Bapak? Kalau contoh perilaku kesehatan kebersihan makanan seperti apa? Nah, contoh perilaku dalam kebersihan makanan sama seperti yang sudah Bapak praktikkan tadi. Atau ketika kita menjadi konsumen juga sebelum makan, hendaknya itu mencuci tangan atau juga membersihkan tempat makan, dan sebaiknya hindari makanan-makanan yang menggunakan plastik dengan suhu yang tinggi. Itu juga untuk menghindari kita dari penyakit yang tidak diinginkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Sejauh ini apakah ada tanggapan lagi dari Aini dan Bapak? Cukup, sudah. Oke, baik. Terima kasih Bapak Aini atas diskusinya hari ini. Semoga kita semua bisa tetap menjaga moral kita dalam kebersihan makanan atau sanitasi makanan, karena kebersihan makanan itu bukan hanya soal rasa, tapi juga bentuk kepedulian kita dan tanggung jawab kita terhadap orang-orang di sekeliling kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.